ada fase observasi dulu, terus ada fase wawancara sama mereka. Jadi nggak bisa saya mulai pelajaran kalau 2 minggu tuh kadang saya nggak nyentuh buku sama sekali. Saya bener-bener observe, saya ngelihat mereka. Terus saya wawancara satu-satu, lagi duduk, mereka lagi nulis tuh saya pijetin, saya tanya. Nah dari situlah saya. Salam sahabat Rumba, kita kembali berjumpa di acara podcast bersama semifinalis Sayembara Guru SD Favorit Sekota Palembang 2023-2024. Kali ini kita bersama dengan Pak Dwi, siapa ya? Dwi Dian Firmansyah. Pak Dwi Dian Firmansyah, yang sering dipanggil apa Pak? Pak Dwi biasa. Pak Dwi Pak ya. Jadi Pak Dwi dari salah satu semifinalis teman-teman sahabat Rumba dari SD 119 Palembang ya Pak. SD Negeri 119 Palembang. Jadi di sini Pak kita ucapkan terima kasih Pak sudah menjambut di podcast ini Pak, salah satu kesempatannya Pak ya. Nah jadi tadi ini dari mana Pak? Tadi aktivitasnya apa Pak? Tadi lagi ngajar sih, ngajar ya. Anak-anak tutorial buat pecah suara kan, soalnya kami mau ada kegiatan Isra Mi'raj, kegiatan Festival Ramadan, jadi ada lomba vokal grup, jadi tadi lagi coaching klinik lah. Kelas berapa itu Pak? Saya ngajar kebetulan kelas 5. Kelas 5 Pak ya. Jadi wali ngajar kelas ya, ngajar kelas ya. Kelas 5A Pak ya. Kelas 5A tuh. Itu guys, jadi Pak ini Pak Dwi ini sedang ngajar kelas 5 Pak ya. Iya betul. Kelas 5A Pak ya, 5A. Iya, 5A. Jadi berapa total Pak di sini? Kalau kelas 5-nya kalau setiap setiap rombolnya itu 4 sampai di semua. Sampai di semua Pak. Sampai di kelas 2 sampai di kurang lebih gitu. Jadi ada yang sekolah siang atau full semua Pak? Kalau yang siang itu cuma kelas 2 sama kelas 3. Duanya pun dari jam 10 itu paralel ya. Iya biasa jam 10 kelas 1 pulang, kelas 3-nya siang Pak ya. Kelas 3-nya siang ya. Kelas 3 yang semua siang. Jadi karena itu Pak tadi kan lihat sampai di kan. Iya, pasti sampai siang kan kayak gitu. Ada yang siang pasti itu kalau sudah kurang lokal. Iya. Ini Pak ya kalau guru ini luar biasa Pak ya, ininya dinamikanya Pak ya. Oh, alhamdulillah. Jadi kelas 5 tadi Pak ya, kelas 5. Kenapa sih awalnya teman-teman ini pengen tahu Pak, sahabat-sahabat Rumba ini pengen tahu Pak. Kenapa sih Bapak pengen jadi guru sedangkan ada profesi lain Pak selain guru yang ini kan lebih inilah ada profesi lain Pak. Sebenarnya kalau boleh jujur dari awal tuh dari kecil tuh cita-cita nggak pernah pengen jadi guru ya, pengen jadi namanya anak kecil ya, ngelihat rocker pengen jadi rocker, wartawan pengen jadi wartawan. Dulu tahun 90-an tuh zaman-zamannya Mike Tyson pengen jadi petinju semua pengen Maradona pengen jadi pemain sepak bola ya. Masih labil ya sampai akhirnya waktu kuliah itu dari saya kuliahnya di perhotelan ya, Pak ya. Sebenarnya malah pengen jadi orang perhotelan ya. Kuliah perhotelan terus di mana tuh Pak? Di mana? Di Poltek Pak ya. Unsri. Nah itu kelas sambungannya belum ada yang D3, belum ready untuk Palembang. Harus ke masih NHI Bandung. D2 dulu ya, atau D1. D1. Kalau tapi ada tes yang terdekat itu ke FKIP. Nah jadi ya udahlah kita coba dulu ke FKIP kan. Tapi memang dari kecil kayak kalau bahasa Jawanya tuh batin gitu kalau melihat guru-guru yang keren, yang terutama laki-laki ya. Kalau jadi guru asik juga ya. Dari bercandanya, dari cara dia ngajar, dari gaya jalannya, terus disegani gitu sama anak-anak. Akhirnya ya udah coba kuliah FKIP, lulus nggak soalnya waktu itu kan ada TOEFL juga ya. Tes juga Pak ya? Tes dulu ya, ada tes walaupun dari Poltek tetap ada tesnya. Waktu itu alhamdulillah lulus. Ya udah terus lulus jadi guru. Tadinya FKIP bahasa Inggris kan. Di mana itu Pak? Kalau bahasa Inggris Unsri. Oh Unsri. Jadi bisa Bu ya dari Poltek ke. Iya bisa. Jadi dia kerja sama rekanannya waktu itu kan Poltek sama Unsri. Jadi bisa pindah ke situ. Bahasa Inggris dulu. Harusnya kan ngajar SMA. Iya. SMA SMP. Nah karena dari akhir-akhir kuliah itu saya sempat negara di sini keluarga kami cuma ada 2 keluarga. Jadi kayak nggak punya saudara gitu kayak sendirilah kayak kehilangan momen dekat sama anak kecil. Jadi suka sama anak kecil, coba ngajar SD gitu. Akhirnya ngajar SD ya nyaman malah.
malah nyaman. Akhirnya kita pertama SMA memang ya bahasa Inggris harusnya ngajar SMA. Jurusannya tadi bahasa Inggris. Ya, harusnya ngajar SMA atau SMP karena memang FKIP bahasa Inggris itu tidak disiapkan untuk SD sebenarnya. Iya. Tapi seiring berjalannya waktu kebetulan diterima di sini kan. Dekat sama anak kecil yang malah menikmati gitu. Sambil berarti Pak langsung izin motong Pak ya tadi sambil mengajar tadi sambil kuliah gitu Pak ya? Ya, akhirnya kemarin dari KTSP pindah ke K13 itu bahasa Inggris tidak lagi masuk kurikulum kan. Jadi kalau mau bertahan di sini ya kasarnya ya. Kalau mau bertahan ya harus kuliah lagi. Akhirnya saya kuliah lagi di Universitas Terbuka. Oh, sudah tamat? Udah tamat, udah ngajar di sini. Nah, kuliah lagi di Universitas Terbuka. Masih di sini juga Pak ya? Iya Mas, tapi masih bisa ditinggal sambil ngajar. Kuliahnya cuma Sabtu Minggu kalau nggak salah. Akhirnya ya biar apa ya, kalau untuk pendataan itu biar linear istilahnya. Itu kuliah di berapa tahun itu Pak? 1,5 tahun, 3 semester ya, tapi cuman weekend doang. Weekend, terus jadi linear lah itu Pak. Biar linear. Jadi dari apa namanya, dari keinginan pribadi jadi Pak ya? Keinginan pribadi ya, dari Bapak kecil cerita tuh, tadi kan? Dari kecil tuh ada Pak Amir, ada Pak Manan, sampai sekarang masih saya cut and paste beberapa gaya mereka itu saya potong, saya jadikan ya cara mengajar saya. Mungkin kalau ada anak mereka atau ada yang kenal mereka, bapak ini banget. Ngefans bener. Ngefans banget. Gitu. Pak Amir banget, Pak Manan banget gitu. Seperti itu kurang lebih. Jadi ada keinginan pribadi juga sih. Di samping sedikit kecelakaan tadi ya, kan dari perhotelan. Jadi memang samping itu memang dari keinginan juga Pak ya? Ya, ada keinginan memang. Jadi dinamika jadi guru ini lumayan juga Pak ya? Dari tahun berapa tadi Pak? Saya mengajar dari tahun 2009. 2009, luar biasa Pak. Ya. Order Pak. Jadi. Ya sedih sih pertama-tama ngajar tuh ya, sedih juga karena masih honor juga. Honor ya, perjuangan itu dulu, tahun 2009 itu Mas lagi naik-naiknya futsal nih. Saya kebetulan suka sepak bola, naik futsal. Jadi kalau ngelihat sosmed teman-teman yang kerja di perusahaan, kerja di BUMN, futsal sama teman, habis kerja, futsal malam sore futsal gitu. Ada yang mewakili negaranya Mas. Jadi ada teman saya di AirAsia, itu mewakili AirAsia Indonesia untuk tanding antar negara lain. Jadi dia lawan. Jadi di hati itu rasanya, waduh, saya di sini mau futsal sama siapa? Teman guru semua, teman guru cewek. Jadi sempat nyesek juga ya. Tapi seiring berjalannya waktu, punya lapangan, punya gawang, main sama anak-anak kok malah jago sendiri gitu ya kan. Kita ya senggak jago-jagonya mereka masih menganggap kita lebih jago lah dari mereka. Sengaja kita karena kita lebih senior, kita menang ketenangan, kita menang dalam passing-passing pendek. Kita bahkan bisa tutor sekalian kan. Back mundur dikit dong gitu. Jadi ya akhirnya malah bersyukur Mas. Oh iya ya, kalau dulu misalnya nih Mas. Sambil itu berarti hobi apa? Sepak bola juga Pak? Ya, saya di sini ya itu tadi, guru adalah muara semua profesi. Jadi senengnya di situ Mas. Jadi kan ada hasrat jadi tim medis, ada yang lecet dikit nekannya atau kepalanya pusing. Wah ini pusing nih nak, pulang aja. Nah itu udah jadi hasrat kita waktu kecil pengen jadi tim medis, tersalurkan. Terus ya jadi hakim juga, jadi polisi juga. Pokoknya macam-macam lah. Muara dari segala profesi. Kayak sekarang bulan Ramadan kita mulai dengan menyampaikan satu ayat atau satu hadis kan udah jadi ceramah juga ya, ceramah juga ya, tipis-tipis lah. Jadi ya suka duganya di situ sih Mas. Jadi walaupun profesinya guru tapi ya merasakan pengalaman hampir semua profesi. Iya Pak, tadi kan agak terkejut ini sahabat rumah, jadi kan dari luar biasa memang perjuangan Bapak dari perhotelan tadi Pak. Perhotelan. Terus bahasa Inggris, pindah lagi ke SD sahabat rumah. Ngajar lagi di SD. Jadi ya soalnya di kuliah kan nggak dapat. Mata kuliah untuk menghadapi anak-anak tuh nggak dapat. Tapi ya seiring berjalannya waktu ya pelan-pelan karena memang kebetulan nggak punya ponakan tadi kan. Jadi mereka saya anggap kayak ponakan sendiri. Apalagi waktu dulu masih muda lagi masih adaptasi juga kan. Masih bujang lah dulu kan. Jadi masih single ya. Sempat ngajar SMA sebenarnya. Cuman nggak enjoy itu tadi. Sempat ngajar SMA, sambil SD sambil SMA gitu. Sempat SMA dan ini
sekolah penerbangan, ngajar-ngajar pramugari tuh. Pernah juga. Di sini berarti, ya? Dulu di Akasa tuh di mana ya? Di PTC, depan PTC. Dekat PTC. Sekolah penerbangan ya? Iya, sekolah penerbangan. Ya short course kayak itulah kita pakai. Itu agak menarik itu, Pak. Kalau sekolah penerbang itu apa sih yang dipelajari kalau boleh tahu, Pak? Sekolah penerbangan itu mereka banyak ada jurusan-jurusannya. Iya. Misalnya dia ground handling. Nah, ground handling itu dia nanti yang jadi pegawai tiketing, pegawai pasasi, yang jaga depan, nganterin orang. Frontliner lah kalau frontlinernya bisa. Kalau ini ya. Terus ada yang agak tinggi, yang agak mahal, biasanya bayarnya yang flight attendant, yang FA, pramugara. Ya, pramugara. Iya, pramugara. Jadi kelas itu isinya anak-anak good looking semua, tinggi-tinggi. Iya. Pakai rok-rok pendek gitu yang cewek-ceweknya kan. Terus ya tamat SMA. SMK atau SMA? Dia tamat SMA. Jadi itu seperti short course. Jadi kayak dibilang D1 juga nggak D1 ya. Jadi kayak kemampuan tambahan gitu aja. Kayak itu setelah SMA baru setelah SMA ada lanjutannya. Itu Bapak yang ngajar itu ya? Iya, saya sempat ngajar kayak gitu. Diajak-ajak temen lah. Kebetulan kan lingkungan sini lingkungan bandara. Jadi banyak teman-teman yang kenal. Ini kurang guru bahasa Inggris nih, masih inget nggak bahasa Inggris? Nah, sekalian kan daripada saya lupa. Iya. Jadi wali kelas. Jadi daripada lupa sekalian melatih. Mau belajar lagi dah. Iya, belajar lagi. Jadi mau bahasa Inggrisnya nggak hilang. Jadi short course tadi 1 tahun paling. 1 tahun atau 6 bulan gitu. Nanti ya kalau yang itu disalurkan bisa. Terus setelah itu perbedaannya itu aja, Pak ya, itunya ya. Perbedaan apa namanya? Jurusannya cuma 2 itu aja dari Pak ya? Iya, cuma 2 dari. Bukan namanya. Banyak sih sebenarnya, ada yang ini juga, ada yang kayak porter apa segala macam tuh ada sih. Ada juga, Pak ya. Kebetulan saya waktu itu suruh pegang yang ground handling sama flight attendant. Ada juga yang kayak gitu ya. Ada hampir. Ya tergantung dari fakultasnya dari tempat kuliahnya itu. Kalau dia bonafit biasanya lengkap, bahkan dia sampai ada yang kalau yang pemerintah punya itu lengkap yang di diklat ini. Iya. Nah, yang buatan pemerintah tuh sampai ke dangerous good yang meriksa barang itu ada peralatannya ada. Karena kan memang dunia penerbangan tuh menyerap banyak tenaga kerja. Jurusan satu ini juga ya, satu gerbong juga. Mulai dari frontliner ini sampai ada tuh. Iya, semuanya. Bisa 5 jurusan ya? Iya, bisa sampai 5, bisa sampai 6 jurusan. Yang nggak ada pilotnya aja karena mahal kan, kalau pilot beda lagi. Kalau pilotnya beda sekolah. Beda sekolah lagi. Beda lagi tuh. Nggak ada di Palembang ya? Ada punya deraya. Punya penerbangan deraya itu ada, cuman saya nggak tahu di mana tempatnya. Tapi saya pernah dengar ada dan mahal banget, sampai kayak dokter. Masuknya itu pokoknya Honda Jazz 1 lah. Luar biasa guys. Jual Honda 1 sahabat rumah. Iya, lumayan mahal kalau. Emang kalau salarinya lumayan juga, salary pas sudah jadi pilotnya. Iya. Lumayan kalau. Salary juga. Tadi itulah sahabat rumah tadi sambil tipis-tipis tadi Pak. Tadi kan Bapak bahas tadi apa namanya? Penerbangan tadi kan. Nah, sudah pengen tahu juga kan. Pengalamannya lumayan lah, jadi ngajar juga. Tapi nggak lama karena tadi kayaknya sambil susah ngajar anak SMA tuh ya susah. Ngajar susah waktunya kan, susah bagi waktunya, udah akhirnya fokus lagi ke sini. Iya. Fokus di sini sampai sekarang alhamdulillah. Jadi alhamdulillah sudah SM atau gimana Pak? Ya alhamdulillah tahun kemarin itu diangkat jadi P3K. P3K ya. Iya yang tahun 2003, 2003 ya. Jadi belum setahun. September kemarin. 2022 berarti tesnya Pak ya? Tesnya 2022. Pelantikannya 2003. Jadi ini Pak, namanya suka duka tadi kan banyak nih Pak, pasti kan dialami kalau jadi guru Pak kan. Kira-kira ada nggak Pak momen yang paling yang tak terlupakan Pak, unforgettable lah. Jadi momen yang tak terlupakan. Momen yang tak terlupakan tuh biasanya kalau mau kenaikan kelas atau ngajar kelas 6 udah mau tamat tuh biasanya saya ngasih kertas gitu. Kamu bisa nulis, menggambar, melukis apapun kertas kosong tentang saya. Kertas kosong. 1 lembar Pak ya, besar ya. Kertas kosong 1 lembar tentang saya gitu. Nah, itu nanti HPS atau kadang HPS, kadang kertas double folio, pokoknya kertas. Itu ada yang gambar saya jadi pemain bola, ada yang gambar saya main skateboard. Dan ada satu quotes dari anak-anak yang sampai sekarang tuh saya tuh kalau baca tuh berkesan banget. Teringat-ingat Pak ya. Itu nggak banyak dia nulis, cuman Pak Dwi itu kalau lagi ngelawak bikin sakit perut, kalau lagi marah bikin sakit jantung. Ya gitu doang. Jadi ya saya kalau lagi bercanda gitu anak-anak pada seneng gitu, tapi ya ada sisi ketegasan juga. Jadi mereka tuh yang
yang takut, yang nggak berani macam-macam. Supaya disiplin Pak ya, kalau lebih disiplin ya Pak ya. Kalau berkesan ya hampir tiap tahun tuh berkesan sih, apalagi awal-awal ya. Pernah nganter anak, terus bapaknya, anak tuh kecelakaan di sekolah, lari, ketabrak kepalanya berdarah kan, terus diboncengin kan, diantar pulang. Itu keluarganya udah berdiri semua, dikira saya waktu itu belum punya baju seragam, ya meja flanel biasa casual gitu kan. Dikira abang-abang yang nabrak anaknya itu mungkin kan berdiri, apa itu? Alhamdulillah tetangga itu kan pada kenal, adik-adik kelasnya, abang-abang kelasnya. Itu guru kami. Bro, tenang gitu. Jadi banyak lah Pak kejadian-kejadian menarik. Kejadian menarik tuh nggak cukup 1 jam dari 2009 ya. Iya. Ya itu tadi ngadepin anak-anak dengan segala latar belakang yang berbeda kan. Ini Pak apa namanya kan dari ya sudah nih Pak ya. Banyak nih Pak karakter anak-anak nih Pak ya. Bagaimana Pak menanggapinya tuh Pak? Contoh misalnya yang pertama tentang anak-anak yang aktif. Suka jahil. Nah untuk karakter itu saya punya ada fase observasi dulu, terus ada fase wawancara sama mereka. Jadi nggak bisa saya mulai pelajaran kalau 2 minggu itu kadang saya nggak nyentuh buku sama sekali. Saya bener-bener observe, saya ngelihat mereka, terus saya wawancara satu-satu, lagi duduk, mereka lagi nulis tuh saya pijetin, saya tanya. Nah dari situlah saya kolek data dulu, saya kumpulin data mereka. Oh ini nggak ada ayahnya, ada yang maaf ayahnya di penjara, ada yang orang tuanya korban KDRT. Nah itu perlu perlakuan khusus, nggak bisa karena sudah justifikasi gitu. Anak ini aktif bandel nih, enggak. Rata-rata mereka punya alasan di belakangnya. Punya background lah. Punya background masing-masing. Kenapa sikap ini karena ini kan Pak ya. Sikap ini karena ini Pak ya. Iya betul. Kenapa mereka begitu centil, mereka begitu manja, itu pasti ada sebabnya. Nah kalau udah aman 2 minggu itu baru. Jadi kalau yang aktif ya kita kasih kegiatan malahan. Saya pernah ngajar kelas 6. Itu kelas 6A itu kumpulan dari yang sering nggak naik, yang bandel, yang badung. Ada juga yang naik. Pernah ya. Jadi satu kelas tuh isinya yang model-model kayak gitu semua. malah mereka saya janjiin main bola. Kita main bola di futsal, saya bayarin. Tapi kalau kalian bisa tertib, akhirnya mereka bisa tertib. Mereka malah minta, Pak, gimana kalau kita bikin kebun toga, apa sih? Toge. Bukan tanaman obat keluarga itu loh. Apotek hidup. Iya, betul. Nah, jadi mereka bawa jahe. Mereka yang bawa bibitnya sendiri. Mereka tanam di samping sini. Oh, jadi diobservasi dalam 2 minggu ini, guys. Paling cara khusus mungkin ini yang perlu ini. Kayaknya jadi 2 minggu pertama jangan langsung aja. Kita kenal mereka dulu. Jadi observasi dulu sebenarnya. Benar. Karena kita nggak tahu menyesuaikan cara mengajar kita Pak ya. Betul. Kalau kita tidak tahu ya kita latar belakang kemampuan, terus ada yang bahkan huruf pun nggak tahu kan. Iya. Jadi kita suruh nulis dia tengil gitu bacanya. Padahal bukan dia nggak mau nulis, emang nggak bisa nulis. Gitu. Terus ada juga yang sering jadi salah. Ada temanku Pak dulu SD itu kelas 6 juga nih Pak, kelas 6. Masih lambat manusia. Iya masih lambat. Lama bener. Guru marah-marah ya kan waktu itu Pak ya. Nah, itu gimana tuh Pak? Kan ada yang iya, makanya itu harusnya kenal dulu. Jadi kalau kita udah kenal ya, kita punya pemakluman. Apalagi sekarang kurikulum Merdeka kan ada kelas diferensiasi. Jadi ada pembedaan. Anak yang ini targetnya cukup ini. Tapi dia baca cepat Pak, tapi nulisnya aja yang agak lambat kan. Memang ada beberapa khusus kan itu Pak ya. Ya ada sedikit gangguan situ biasanya. Kalau nggak tahu 2 tahun tinggal kelas teman itu kemarin itu. Ya kalau sekarang udah jarang sih tinggal kelas, tapi ya tetap waspada gitu. Jadi tetap kenal dulu. Minimal kita kenal, kita tahu. Jadi kita bisa ngasih treatment apa yang perlu untuk anak itu, perlakuan apa yang dia butuhkan gitu. Kadang dia sok jagoan gitu ya, karena ternyata memang latar belakangnya keras gitu. Bapaknya preman, ibunya ngomong kasar. Jadi kalau kita kerasin ya nggak mau kita nggak akan lebih menakutkan dari bapaknya. Pasti ada pemberontakan lah ya. Iya, ada pemberontakan. Jadi yang kayak gitu perlu dengan sentuhan lembut. Karena malah nangis kayak gitu. Bahkan kadang kalau dilembutin malah nangis. Karena itu maunya dia kan pengen dimengerti kan. Iya, dia cuma pengen dimengerti. Begitu ada orang yang pengen dimengerti dia, ya udah gitu. Pokoknya kalau udah 2 minggu itu mereka udah tahu siapa kita udah tahu siapa mereka, ya udah tinggal lanjutin aja udah. Kelas bakal jadi nyaman, jadi ya lebih gampang lah untuk koordinasi sama murid juga lebih gampang. Terus ada juga yang ini Mbak, yang
mempunyai kemampuan lebih Pak ya. Iya, yang kemampuan lebih luar biasa. Kadang orang tuanya dokter, ngajar gitu. Jadi kita hati-hati juga misalnya mau ngasih latihan salah ngoreksi misalnya kan. Jadi kalau kita udah pegang data mereka satu-satu valid dan terverifikasi itu enak gitu. Jadi di kelas kita mau kasih apa ya enak, siapa enak gitu. Kadang kan ya anak juga salah paham nyampaikan kan. Iya benar. Jadi tergantung perlakuan mereka di rumah. Benar Pak. Masing-masing gitu. Ada yang memang cuma mau sampai SD doang, ya udah gitu. Jadi mereka mau apa ya udah kita. Jadi yang penting jangan ini dulu nak, jangan apa namanya. Yang penting tamat aja dulu nak, ayo nak kita push terus. Memang ada yang mau di-push terus kayak gitu. Harus didorong terus, itu ada. Ya kuncinya satu, kita kenal dulu. Kita spare waktu buat observe dulu. Aku dari Bapak cerita itu terngiang-ngiang Pak, zaman dulu itu Pak. Di sekolah itu macam-macam itu Pak. Iya, ada yang ada 30 berkelahi sampai pukul sampai ini pun guru pun marahnya malah dia marahi balik. Iya. Memang keluarganya keluarga preman. Tanda kutip ya preman ya kalau bahasa iya Pak ya. Tapi tetap mereka itu pengen Pak, sebenarnya dari hati mereka itu pengen belajar memang. Iya, sebenarnya kalau masih mau datang dia masih ada keinginan. Iya. Nah, makanya itu yang harus kita tanya mereka tuh maunya apa, mau ngapain aja. Nah itu tadi. Jadi yang suka bola ya biarin main bola. Iya. Kadang saya ikutin di kelas lain. Daripada dia di kelas ribut kan. Iya. Lu mau main bola aja Pak, ya udah main bola. Tapi yang benar. Ya gitu. Jadi terus gitu. Ini Pak apa namanya kan sungguh ini Pak apa namanya kalau guru mengerti kan tadi kan luar biasa Pak kan menyesuaikan ininya ini kalau orangnya ini gitu kan jadi menyesuaikan lah kan terus ini Pak apa kan selama lumayan ini Pak kalau mengajar Bapak nih kurang lebih berapa 11 tahun 12 tahun lebih berarti Pak iya 12 tahunan 12-13 tahun 15 tahun kali ya 15 tahun. Kira-kira ada nggak Pak capaian yang pengen Bapak capai lagi ke depannya kalau masih ini kan apa namanya diberi kesempatan gitu. Kalau alhamdulillah kalau pencapaian secara pribadi udah lumayan siswa yang malu-malu di minimarket narik-narik rok ibunya cuma mau ngasih tahu itu guru aku itu bagi saya udah pencapaian. Gitu Pak. Itu bagi saya udah pencapaian pribadi ya. Terus kita bisa ke kelas lain tanpa harus nyuruh mereka diam, kita buka jendela aja. Aduh Pak Dwi, sekelas langsung hening. Nggak perlu teriak, nggak perlu bentak-bentak, sekelas langsung hening. Itu pencapaian menurut saya. Itu pencapaian. Nah tapi kalau saya pribadi mah karir kalau kalau dari karir kan udah ASN ya. Udah cukup sih kayaknya. Udah cukup. Paling nanti kalau rezeki ya pengen S2 lah kalau nggak. Kalau masih sanggup ya. Sama ini saya tuh pengen banget menggait sponsor untuk kemajuan kelas gitu kan ada beberapa dana yang nggak terhandle oleh sekolah. Apa itu apalagi apa pribadi. Maksudnya untuk apa itu kalau saya untuk sering mau bikin konten sih dari kemarin tuh pengen bikin konten sendiri gitu Instagram ya kalau bisa di endorse sama kayak jersey untuk sepak bola gitu kan untuk sepak bola ada sponsor dari jersey mungkin atau dari vendor-vendor kayak Sidu atau apa untuk buku tulisnya untuk anak-anak yang kurang mampu atau apa gitu. Itu sih. Targetnya untuk apa Pak? Targetnya untuk di kelas sih, untuk di kelas. Jadi kalau ada anak yang kurang mampu misalnya saya bisa kasih hadiah. Bisa kasih mereka hadiah dari sponsor gitu. Jadi buku tulis. Ini Pak tadi kan Bapak membahas tadi itu ini juga Pak dari beberapa ada juga pengalaman guru nih yang lain Pak ya. Jadi tersentuh juga Pak ada cerita tuh Pak. Dia aja beli sekolah aja dia harus jual asongan dulu Pak. Ada yang di sekolah dasar di Bukit Kecil kemarin. Ya pedagang asongan Pak. Sekolah itu yang benar Pak yang tadi Bapak ngomong tadi kan. Dari sponsor itulah kita mensupport lah kan. Kan ini negeri nih Pak ya. Iya. Negeri ini aturan memang cuman kan aturannya kan resmi tak itu kan jelas aturannya Pak. Terus ada juga yang yang mempunyai kebutuhan khusus tadi yang kurang perekonomiannya lah ya kalau kutip Pak ya. Tapi mereka kan ngurus kayak itu kan susah Pak untuk
Iya, untuk beasiswa. Ya, untuk makanya kalau kita bisa Indonesia KIP ya, KIP kan zaman sekarang ya. KIP, PIP gitu. Itu pun juga kadang tidak tepat sasaran gitu. Iya. Beberapa kasus di sekolah lain tuh ada yang dapat malah anak orang kaya. Ya, malah ada yang butuh rupanya belum dapat. Memang mereka juga nggak ngerti ngurusnya gimana kan. Ngerti mau ngelapor ke siapa. Itulah Bapak tadi program tadi. Kalau ada sponsor ini teman-teman ya, kalau ada yang lihat nonton, jadi bisa memfasilitasi biar tepat sasaran. Ya, dia bisa beli baju lah, untuk beli buku. Iya, minimal untuk menunjang aktivitas di sekolah. Benar, Pak. Buku, pena, gitu. Karena mereka itu ada beberapa ya contoh Pak dari cerita pengalaman tadi kan, makan aja sulit kan Pak. Iya. Apalagi beli buku Pak kan, itu kan. Daripada beli buku dia mending makan dulu. Bener Pak. Jadi itulah teman-teman luar biasa Pak ininya. Apa namanya tadi, harapan tadi Pak ya, harapan yang pengen capai. Iya, kalau pencapaian secara pribadi alhamdulillah udah cukup. Iya. Paling tinggal. Tadi yang berkesan juga tadi yang digeret-geret apa namanya, rok ibunya tadi kan. Iya. Aku juga pernah ngalamin juga tuh Pak. Ini Pak yang ini kan. Iya, jadi itu tuh seneng gitu. Iya, itu aja tuh juga. Udah seneng gitu. Jadi dia mau negor tapi nggak tahu namanya karena kelas 1 kan, saya dia kelas tinggi, jadi dia narik rok mamanya gitu, mama itu guru aku. Apa ya sering ya gitu, hampir setiap tahun bahkan ada momen kayak gitu, jadi ya seneng. Ada juga beberapa yang sudah ini kembali ke sekolah. Ya sering itu, kayak misalnya ngisi minyak nggak disuruh bayar, terus polisi tiba-tiba hormat, udah deg-degan nih kirain ditilang gitu, ternyata waduh ya gitu. Jadi ya seneng sih, itu harta tak ternilai sih bagi seorang guru. Terus ini Pak, apa namanya, ini kan sudah banyak nih Pak cerita-cerita Bapak tadi, tips-tips untuk mengajar yang benar, yang ini. Ya nggak benar lah yang saya lakukan. Iya, yang salah kan itu. Iya. Masalah bener enggaknya kan relatif. Urusan inilah, ini apa namanya, teman-teman lah ya, individu. Contoh-contoh yang inilah, opsi supaya kalau pengen ditiru bagus juga kan, kalau enggak ya teman-teman lah yang ini menilainya kan. Tadi kan banyak nih Pak, ada juga yang masih berjuang Pak. Ini kan Bapak kan sudah jadi guru nih kan, ada yang masih berjuang. Masih kuliah Pak? Masih kuliah, ada yang masih honor ya. Bagaimana tuh Pak tipsnya Pak? Supaya kalau kan ada itu ya ini aja, rajin aja sih. Tetap dia dalam dunia perjuangannya tuh tetap, kan ada yang jadinya bergeser, jadi sudahlah berhenti jadi guru ya dulu. Ya kalau dinilai dari nominal memang, apalagi untuk laki-laki yang akan menjadi calon kepala keluarga, ya pasti itu Pak, sangat miris ya, sangat minim honornya segala macam. Tapi kalau kita sabar ya lumayan. Justru saingannya juga tidak banyak kan, kalau guru laki-laki kan nggak banyak gitu. Untuk bisa lebih dikenal di sekolah, untuk lebih ini. Sabar, yang penting sabar aja sih, sabar aja, jalanin aja, lakukan yang terbaik, lakukan hal-hal yang kalau bagi anak-anak muda ya itu tadi, kekinian sih. Banyak memberikan sentuhan kekinian ke anak, itu pasti lebih bisa diterima. Apalagi yang anak-anak sekarang kan lebih dekat dengan dunia kekinian, pasti lebih. Ya intinya adaptatif sama aspiratif aja sih, dengar. Mendengar. Intinya itu mendengar sama adaptatif. Perkembangan apa yang ada kita adaptasikan di sekolah. Kalau mengguru itu banyak Pak, yang mau menjadi pengguru tuh banyak, tapi ada yang pendengar tadi Pak. Nah itu yang jarang. Iya. Yang jarang banget kita temui adalah guru yang aspiratif, jadi mendengar. Aspiratif namanya. Jadi dia dengar dulu, baru dia adaptatif, dia beradaptasi, baru aplikatif, diaplikasikan ke dalam metode pembelajaran atau teknik pembelajaran seperti itu. Yang paling penting Pak, yang paling penting, yang disupport. Jadi kita jadi orang tua kedua di sekolah. Iya benar-benar teman-teman. Buat mereka. Jadi teman-teman sudah banyak ini Pak, terima kasih banyak Pak. Sampai bertemu di lain kesempatan.